Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul pada pembelajaran kita bahasa Indonesia. Bagaimana kabarmu anak-anakku semua yang hebat dan luar biasa? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan bertemu dengan materi teks cerita inspirasi. Pada pembelajaran pertama kali ini adalah identifikasi informasi cerita inspirasi. Apa toh yang dimaksud dengan cerita inspirasi? Cerita inspirasi adalah teks yang bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Atau bisa diartikan sebagai teks inspirasi berbentuk teks narasi yang berarti menceritakan sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada seseorang, bisa dijadikan sebagai suri toladan. Teks cerita inspirasi juga berupa kisah nyata atau berbentuk rekaan atau yang mengandung keteladanan bagi semua orang. Dari pengertian teks cerita inspirasi tersebut, kita bisa mencari ciri-ciri dari teks cerita inspirasi. Ciri-ciri teks cerita inspirasi yang pertama, judulnya menarik. Jadi penulis menuliskan cerita teks inspirasi bertujuan agar pembaca tertarik untuk membaca cerita tersebut. Ciri khas yang kedua, ceritanya memiliki sistematis, sehingga tidak perlu keluar dari sistem-sistem yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang. Pembaca tidak perlu berhari-hari di dalam membaca cerita inspirasi tersebut. Beliau mampu untuk mengetahui apa yang ada di dalam cerita inspirasi tersebut. Kemudian ide cerita bisa muncul dari fenomena di dalam masyarakat. Yang ketiga, isi cerita mengandung simpati, kepedulian, empati, sehingga dengan adanya kita membaca cerita inspirasi itu akan tertanam jiwa simpati, kepedulian, dan empati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ciri yang keenam adalah cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Ciri khas yang ketujuh, pesan dalam cerita disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Apa toh yang dimaksud dengan secara implisit? Akan diketahui pesan itu ketika kita selesai membaca cerita inspirasi tersebut. Itulah ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Selanjutnya, jenis-jenis dari teks cerita inspiratif itu apa saja? Teks cerita inspiratif dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifat peristiwa. Yang kedua berdasarkan tokoh yang diperankan di dalamnya. Kalau kita melihat berdasarkan sifat dari peristiwa, maka dibedakan lagi menjadi dua. Teks cerita non-fiksi dan teks cerita fiksi. Apa ya yang dimaksud dengan teks cerita non-fiksi? Maksud dari teks cerita non-fiksi adalah peristiwa yang ditulis oleh penulis bersifat nyata dan tokohnya pun juga pernah hidup dan latar belakang kehidupan mereka bisa dijadikan sebuah cerita inspirasi. Jenis yang kedua, teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi itu berisi peristiwa yang ditulis bersifat khayal
atau rekaan penulis, tetapi memiliki sifat-sifat, memiliki kecenderungan bisa dijadikan sebagai sebuah inspirasi. Jenis yang kedua berdasarkan tokoh ini dibedakan menjadi 3. Teks cerita inspirasi tokoh terkenal mengisahkan tokoh-tokoh orang terkenal yang bisa dijadikan sebuah inspirasi dalam kehidupan nyata. Seperti tokoh kita, B.J. Habibie, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan sebagai tokoh toladan. Kemudian jenis yang kedua, teks cerita inspirasi dari sufi atau pemuka agama. Nah, kita lihat pemuka-pemuka agama yang mampu dijadikan sebagai tokoh inspirasi di dalam kehidupan nyata. Teks cerita inspirasi yang ketiga adalah teks cerita inspirasi dari binatang. Tokoh yang diperankan oleh binatang, di mana tokoh ini mampu untuk dijadikan toladan dari sifat-sifat yang dimilikinya. Seperti kancil yang memiliki kecerdikan, kemudian tokoh-tokoh yang lain yang mampu untuk memberikan inspirasi keteladanan yang lebih baik lagi. Nah, ini masuk dari jenis-jenis teks cerita inspirasi. Bisa kita lihat di bagan berikut. Jadi dari jenis teks cerita inspirasi pada dasarnya dibedakan menjadi 2 berdasarkan sifat peristiwa dan berdasarkan tokoh. Nih. Dari kedua tokoh, dari 2 jenis ini dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, ya, kalian akan mempelajari kembali, akan bisa membaca materi-materi yang ada di dalam teks cerita inspirasi. Ayo, kalian baca ya di buku PR kalian, halaman 108 sampai 111. Di sana ada 3 contoh teks cerita inspirasi dengan judul 1 dari Malang ke New York karya Ivan Simatupang. Yang kedua, kisah bunga mawar dan pohon bambu ilustrator dari Punto. Yang ketiga, kesombongan yang dikalahkan kebijakan ilustrator dari Punto. Setelah itu, apa yang berbeda dari ketiga jenis teks inspirasi tersebut? Silakan kalian nanti menulis hasilnya di selembar kertas. Setelah itu, kalian kumpulkan di hari yang akan datang, hari Senin yang akan datang. Bu Guru tunggu ya hasil dari bacaan kalian dari 3 contoh teks cerita inspirasi tersebut. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat ya. Jangan lupa protokol kesehatan dengan 3M. 1. Menjaga jarak. 2. Mencuci tangan. Dan 3. Memakai masker. Sekian dulu dari Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa?